Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dari kelas 6. Saya sekolah di SD Islam 1 Baledono. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan tentang legenda Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Dalam sebuah riwayat dan tutur mengisahkan, Sunan Geseng adalah seorang mubalik asal desa Beduk, Bagelen, Kabupaten Purworejo. Dia adalah seorang santri yang sangat taat, patuh, dan setia pada gurunya, Sunan Kalijogo. Nama aslinya Ki Cokrojoyo, seorang penyadap nira. Karena saking miskinnya di desanya, kala itu dia dijuluki Ki Patung Melarat. Akan tetapi dia rajin lakoni tirakat dan topo broto untuk mendalami ilmu kejawen dan kadigdayan sehingga ia sangat sakti mandraguna. Setiap kali Ki Cokrojoyo menyadap nira, dia sambil uro-uro yang juga sebagai mantra. Klontang klantung wong deres buntute bungbung, opo gelem opo ora. Begitulah kebiasaan Ki Cokrojoyo, dan tembangan ini masih bisa kita temui di Tuban saat penderes legen atau tuak di Tuban sedang menyadap wolo. Pada suatu ketika Ki Cokrojoyo sedang menyadap nira, di bawah pohon yang dipanjangnya ada seorang yang menegurnya. Hai Kisana, tidak begitu doanya bila menderes. Doanya adalah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang asing itu berkata, bila Kisana akan melakukan sesuatu pekerjaan, awalilah dengan membaca 2 kalimat syahadat dan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang asing itu diajaknya singgah ke rumah. Di rumahnya, tamu itu meminta izin untuk bisa mencetak setangkap gula Jawa dengan cetakan tempurung kelapa. Sebelum pamit, tamu itu berpesan, jangan sekali-kali cetakan gula Jawa ini dibuka sebelum saya pergi meninggalkan rumahmu. Ketika sang tamu telah jauh dari rumahnya, dengan tak sabar bergegaslah Ki Cokrojoyo membuka cetakan gula Jawa itu. Setelah dibuka, Ki Cokrojoyo kaget dan terheran-heran karena di dalam cetakan gula Jawa itu bukanlah berisi setangkap gula Jawa, namun sebongkah emas yang menyilaukan mata. Tamu itu pasti bukan orang sembarangan, pikirnya. Tetapi di balik kegembiraannya itu ada rasa penasaran di dalam hati Ki Cokrojoyo. Siapa sebenarnya orang itu? Aku ingin mencari dan berguru kepadanya. Begitu kira-kira niatnya di dalam hati. Singkat cerita, di sebuah hutan, akhirnya Ki Cokrojoyo dapat menemukan orang sakti itu, yang tidak lain adalah Sunan Kalijogo yang sedang berkelana menyebarkan agama Islam di kawasan Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian dia menyampaikan niat dan keinginannya untuk bisa berguru dan menimba ilmu agama kepada Sunan Kalijogo. Mendengar niat yang tulus dari Ki Cokrojoyo, Sunan Kalijogo bersedia menerimanya sebagai muridnya. Di tengah pengembaraannya dalam menyebarkan agama Islam, pada suatu ketika, Sunan Kalijogo berniat untuk menunaikan sembahyang ke Mekah. Dia meminta Ki Cokrojoyo untuk menunggu di sebuah tempat yang ditandai dengan tongkat bambunya. Ki Cokrojoyo sendika dawuh, dengan taat dan setia dia duduk bersila menunggu di tempat itu dengan patuhnya. Konon, menurut cerita legenda, Ki Cokrojoyo ditinggal Sunan Kalijogo selama 17 tahun. Begitu lamanya menunggu, tongkat bambu itu tumbuh dan berkembang menjadi hutan bambu yang cukup lebat dan menutup tempat Ki Cokrojoyo duduk menunggu kembalinya sang guru. Ketika Sunan Kalijogo kembali dan melihat tempat itu sudah menjadi hutan bambu, Ki Cokrojoyo sulit ditemukan. Agar mudah mencari muridnya yang setia itu, Sunan Kalijogo membakar hutan bambu dan tampaklah Ki Cokrojoyo di tengah abu rumpun bambu. Luar biasanya, dia tidak mati, tetapi badannya geseng. Dan sejak itulah Sunan Kalijogo memanggil Ki Cokrojoyo dengan sebutan Geseng. Untuk sementara sampai di sini dulu ya cerita tentang Sunan Geseng ini. Lain kali kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.